dapat melakukan kunjungan kemuseuman untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kemuseuman. Selanjutnya, kita simak news sebagai berikut. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Abu Nawas, nomor 191, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Cikal bakal berdirinya Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai sejak tahun 1978 sampai tahun 1979 dalam wadah proyek pembinaan permusiuman yang dikelola Bidang PSK Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki koleksi objek yang terdiri dari objek geologi, biologi, etnografi, arkeologi, histori, numismatik, filologi, keramik, seni rupa, dan teknologi. 1. Koleksi geologi. Koleksi geologi adalah kumpulan benda-benda yang berasal dari proses alam dan pembentukan bumi. Adapun contoh dari koleksi ini adalah PT Antam Pomala. PT Antam Pomala dimulai pada 5 Juli 1968 ketika pemerintah Indonesia menggabungkan beberapa perusahaan tambang negara menjadi perusahaan negara aneka tambang. Pada dekade 1970-an, Antam mulai mengembangkan fasilitas pengolahan nikel di Pomala dengan sistem penambangan terbuka. Memasuki era 2000-an, Pomala semakin strategis karena cadangan nikel Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. 2. Koleksi biologi. Koleksi ini mencakup spesimen flora dan fauna seperti hewan awetan, tumbuhan kering, kerangka hewan, dan fosil. Koleksi ini digunakan untuk mempelajari keanekaragaman hayati suatu daerah. Adapun salah satu contoh dari koleksi ini adalah hewan anoa. Anoa adalah satwa endemik Sulawesi yang mirip kerbau kecil, memiliki sejarah di Sulawesi Tenggara yang berlapis-lapis, dari mitos hingga krisis konservasi. Secara historis, anoa telah lama menjadi bagian dari ekosistem dan budaya lokal. Bukti arkeologi seperti lukisan, dinding, gua, dan artefak menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah di kawasan ini mungkin telah berinteraksi dengan anoa. 3. Koleksi etnografi. Koleksi etnografi menggambarkan budaya dan kehidupan masyarakat dari berbagai etnis. Isinya berupa pakaian adat, alat musik, peralatan rumah tangga tradisional, perlengkapan upacara adat, dan benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu contoh dari koleksi ini adalah kagati atau kolope, adalah layang-layang tradisional yang berasal dari masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara, dan memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari budaya lokal. Nama kagati berarti layang-layang, sedangkan kolope merujuk pada daun kolope atau sejenis umbi liar yang digunakan sebagai bahan utama pembuatannya. 4. Koleksi arkeologi. Koleksi arkeologi berisi benda-benda hasil penggalian atau penelitian masa prasejarah dan kuno, seperti alat batu, gerabah, artefak dari situs purbakala. Adapun contoh dari koleksi ini adalah gerabah. Gerabah merupakan salah satu kerajinan tertua di dunia yang berasal dari masa prasejarah, dibuat dari tanah liat dan berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia hingga kini. 5. Koleksi historika. Koleksi historika berisi benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, tokoh penting, dan perkembangan masyarakat. Adapun contoh dari koleksi ini adalah sejarah Kendari tahun 1921. Kota Kendari mulai dikenal secara resmi pada tahun 1921 melalui dokumentasi seorang Belanda bernama Vosmaer yang mencatat pembukaan Teluk Kendari sebagai pelabuhan dagang. Tahun ini menjadi tonggak awal perkembangan Kendari sebagai kota niaga. 6. Koleksi numismatik. Koleksi numismatik mencakup mata uang, koin, mendali, dan alat tukar dari berbagai periode. Adapun contoh dari koleksi ini adalah uang. Uang dapat diartikan sebagai benda-benda yang dapat disetujui oleh masyarakat setempat dan berperan sebagai alat perantara dalam mengadakan sistem tukar-menukar atau transaksi perdagangan. 7. Koleksi filologi. Koleksi filologi berisi naskah kuno, tulisan tangan, dokumen lama, dan arsip bersejarah. Adapun salah satu contoh dari koleksi ini adalah Sherwolio.
Syair folio adalah syair yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat dan seseorang yang menghadapi sakratul maut. 8. Koleksi keramik adalah koleksi yang terdiri dari guci, piring, mangkuk, tembikar, dan benda pecah belah lainnya dari berbagai zaman. Koleksi ini memperlihatkan perkembangan seni, teknologi pembuatan keramik, dan hubungan perdagangan antar wilayah. Adapun contoh dari koleksi ini adalah guci adalah keramik khas Tiongkok yang berkembang pesat pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing. Dibuat dari tanah liat kaolin dan dibakar hingga suhu tinggi. Guci memiliki permukaan keras dan mengkilap, motifnya seperti bunga dan awan melambangkan kemakmuran dan kekuasaan. 9. Koleksi seni rupa. Koleksi seni rupa mencakup karya seni seperti lukisan dan kerajinan. Koleksi ini menampilkan kreativitas, estetika, dan ekspresi budaya masyarakat. Adapun salah satu contoh dari koleksi ini adalah bendera Sanghyani Bandera. Bendera tersebut berasal dari kerajaan Luwu yang diserahkan oleh Datu Luwu Almuddin Setyaraya kepada Sanghyani Bandera karena beliau ikut membantu Raja Luwu dalam perang melawan kerajaan Supa atau Palaupo. 10. Koleksi teknologi. Koleksi teknologi berisi alat-alat yang digunakan masyarakat untuk bekerja, seperti alat pertanian dan teknologi tradisional lainnya. Adapun contoh dari koleksi ini adalah alat pencetak surat kabar atau koran pertama di Sulawesi Tenggara. Pada awal abad ke-20, aktivitas penerbitan di Sulawesi Tenggara masih sangat terbatas. Informasi dan berita umumnya datang dari Makassar atau Jawa melalui surat kabar besar. Namun setelah Kendari ditetapkan sebagai pusat pemerintahan kolonial sebagai wilayah, kebutuhan akan media lokal mulai muncul sekitar tahun 1920 hingga 1930-an.